Halo, berjumpa lagi dengan channel Umar Pasah. Jadi admin udah lama ya nggak bikin video premium karena satu dan lain hal. Nah, pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips lagi ya tentang bagaimana cara membesarkan lingkar pesa pada celana jeans dengan jahitan double. Kalau yang dulu itu jahitannya cuma satu atau satu tindas, ini jahitannya double. Dan nanti untuk durasi videonya agak panjang karena admin sering mendapat masukan bahwa penjelasannya itu kurang terang dan kurang detail. Hal ini mengingat karena memang durasi videonya yang terlalu pendek, jadi admin panjangkan sedikit biar nanti penjelasannya juga bisa lebih gamblang dan akomodatif. Jadi tidak ada alasan absennya ya, ini murni pure karena masukan saja. Oke, sekarang kita akan langsung ke pembahasan. Yang pertama kita buat dulu tambalan ya untuk kanan dan kiri ya, segitiga seperti yang ada pada video. Kemudian untuk celananya bagian lingkar pesa yaitu paha kanan dan kiri atas itu kita bongkar. Nah, kalau untuk tambahan lingkar pesanya itu sekitar 3 cm ya, kita bongkarnya itu panjangnya dari lingkar pesa ke bawah daerah paha itu sekitar 15 atau 16 cm, karena nanti untuk panjang tambalannya itu sekitar 13 cm, jadi bongkarnya sekitar 15. Itu untuk tambahan lebar sekitar 3 cm. Nah, sedangkan untuk tambalannya kalau semisal 3 cm nambah 3 cm lebarnya itu kita tambah 2 cm jadi 5 cm. Untuk apa ya? Untuk jahitan dan lipatan. Kalau panjangnya tetap ya 13 cm. Nah, kalau untuk kain tambalan untuk jenisnya tetap yang denim ya, ataupun kalau katun ya katun. Tapi untuk masalah warna sering jadi problem. Ya kita bisanya itu mengusahakan yang mirip saja. Oke, sekarang kita akan langsung ke cara menjahit. Nah, ini perbedaan mendasar ya antara yang satu jahitan dengan yang jahitan double. Untuk yang satu jahitan atau satu jahitan tindas, kita mulai menjahitnya itu dari bagian depan, terserah mau kanan ataupun kiri. Tetapi untuk jahitan double ini justru kita menjahitnya dimulai dari bagian belakang dulu ya. Mau dari yang sebelah kanan dulu boleh, yang sebelah kiri dulu juga boleh, intinya dari belakang dulu. Caranya, kain tambalan ini kita masukkan bagian tepinya ke bekas lipatan kain yang bagian belakang, jadi dimasukkan kemudian dijahit bagian tepinya. Nah, seperti yang ada pada video ya, jadi bagian tepinya itu setelah tadi dimasukkan ke lipatan kain yang bagian belakang, langsung dijahit sampai ke bagian atas tengah. Kalau ini admin memulainya dari sebelah kiri, tapi dari sebelah kanan juga boleh. Kemudian untuk penggunaan benang, karena ini jeans ya, ukuran benangnya itu biasanya pakai 20/2, tetapi untuk brand tertentu atau merek tertentu ada yang pakai 20/3. Sedangkan jika Anda menggunakan mesin jahit kecil bisa menggunakan jarum ukuran 21. Nah, ini ya, ini bagiannya sudah dijahit bagian tepinya baik sebelah kanan ataupun kiri. Berikutnya kain tambalannya itu dilipat ke belakang ya, seperti yang ada di video. Kemudian dijahit tindas, coba perhatikan ya. Nah, seperti ini, iya kan, dilipat ke belakang, kemudian dijahit tindas. Ini nanti jahitannya 2. Nah, penggunaan mesin kecil ini sebenarnya lebih enak dan lebih fleksibel daripada penggunaan mesin overdeck ya untuk model jahitan seperti ini. Kalau pakai overdeck itu sangat sulit kalau kita bikin tambalan seperti ini, tetapi untuk mesin kecil justru lebih mudah. Nah, ini untuk satu jahitannya sudah, kemudian jahitannya ini
kita double ya, ini ya untuk yang satu jahitan. Kemudian untuk lompatan benangnya itu antara 2 sampai 3 mm, jangan terlalu kecil karena ini celana jean. Nah, untuk yang tambalan bagian belakang ini jahitannya tidak memakai obras, tetapi kita pakai jahitan lipat seperti jahitan jean pada umumnya. Oke, sekarang kita akan bikin jahitannya menjadi jahitan double. Nah, ini dia yang sudah dijahit double ya. Oke. Kemudian berikutnya kita akan bikin jahitan untuk yang bagian depan. Dia bisa dimulai dari yang kiri, bisa juga mulai yang kanan. Jadi enaknya gimana gitu aja. Nah, nanti untuk jahitan depan ini kita akan obras ya, tidak dilipat. Kenapa? Karena kita pakai mesin kecil. Jadi nanti kalau kita bikin jahitan seperti jahitan yang belakang, nanti di bagian sambungannya itu akan terlalu tebal ya. Jadi nanti 4 tambah 4 itu bisa 8 lapis kain. Sebelum menjahit bagian yang depan, ujung dari sambungan tadi yang bagian belakang itu kita gunting ya, pas lipatannya itu. Ini ya, seperti yang ada pada video. Kita gunting sekitar setengah sentimeter aja di ujung tambalan tadi, yang bawah bukan yang atas ya. Oke, pas lipatan, pas kain lipatannya itu kita gunting sekitar sentimeter. Kenapa? Nanti kita lihat ya. Menjahitnya itu kita lihat dan nanti kita akan tahu fungsinya. Kalau saya jelaskan sekarang nanti sulit untuk menerimanya. Oke, sekarang kita jahit untuk yang bagian tambalan bagian depan ya. Kalau admin ini mulai dari sebelah kanan, sekali lagi bisa juga dari sebelah kiri, enaknya gimana. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang digunting tadi. Nah, kenapa tadi digunting? Itu supaya nanti bisa dibuka ke luar, sedangkan yang lipatan aslinya itu akan yang lipatan tadi yang digunting itu kembali ke lipatan aslinya, gitu aja. Untuk lebih simpelnya. Nah, ini kita lihat ya, yang bagian depannya sudah dijahit. Nah, ini tadi yang bagian digunting itu ya. Oke. Nah, supaya lipatan itu nanti bisa untuk melipat bagian sebelahnya. Nanti kalau nggak digunting tidak bisa, karena dia akan mengikuti jahitan yang belakang tadi, gitu ya. Kemudian setelah dijahit diobras ya, seperti yang ada pada video. Jadi admin potong obrasnya ya. Jadi intinya setelah dijahit diobras lah, baik bagian kiri ataupun kanan diobras. Berikutnya kita akan menjahit tindas bagian yang depan tadi yang sudah diobras. Ini juga akan kita bikin 2 jahitannya. Sekarang kita akan mulai menjahit untuk jahitan double yang depan. Cara menjahitnya dari dalam, maksudnya itu celana itu dibalik kemudian dimasukkan ke mesin seperti yang admin lakukan tadi. Nah, cara menjahitnya kita bisa dari atas tengah, bisa juga dari bagian bawah batas yang dibongkar tadi. Yang sekali lagi untuk loncatan benangnya kita sesuaikan dengan yang aslinya. Kalau aslinya kita pakai 2 mm, kita pakai loncatan benang 2 mm. Kalau aslinya 3 mm, ya kita pakai 3 mm. Karena percuma saja kalau benangnya ukurannya sudah sama, warnanya sudah sama, tapi loncatannya beda, nanti jadinya juga beda. Jadi loncatan benangnya pun kita sesuaikan. Oke, sekarang admin perjelas saja untuk posisi pengambilan gambarnya ya. Yang tadi kurang bagus sebenarnya posisinya, karena memang untuk mengambil gambar ini bukan hal yang mudah, sulit gitu. Karena memang sempit ya, ruangnya itu sempit. Jadi kamera itu nggak bisa masuk terlalu dalam ke bagian yang bagus gitu. Berikutnya kita akan menjahit ke sisi sebelahnya. Sebenarnya sama, tetapi
terkadang admin itu punya alasan tersendiri kenapa untuk jahitan yang sama, semisal tadi sudah ditampilkan yang kiri ya, kenapa yang kanan juga harus ditampilkan, itu supaya kita itu punya pemahaman yang komprehensif gitu ya. Siapa tahu tadi pada jahitan yang sebelah kiri itu ada yang kelewat, nah itu bisa ditutupi oleh jahitan yang video jahitan yang sebelah kanan. Itu tujuan admin supaya nanti tidak gagal paham. Oke, ini untuk jahitan yang sebelahnya, jahitan double-nya ini kurang sedikit, jadi ini hanya menambahkan jahitan double saja ya. Jadi sekali lagi sebisa mungkin untuk jahitan itu disamakan dengan aslinya, meskipun nggak mirip tapi setidaknya ya ada kemiripan lah. Nah ini kalau dilihat dari bagian dalam ya, tambalannya dari sisi dalam kayak ini. Nah ini dari sisi luar hasilnya seperti ini. Sebenarnya sekali lagi bahwa hampir sama dengan yang satu jahitan ya, tetapi untuk tekniknya berbeda, itu saja. Nah sekarang kita tinggal untuk finishingnya, yaitu menjahit vertikal dari bagian depan atas ke bagian belakang atas, atau istilahnya menyambung bagian kanan dan kiri. Jadi kenapa harus pakai sambungan tengah? Untuk Anda yang sudah pernah menonton tutorial admin ya tentang bagaimana cara membesarkan lingkar pesaan, di situ admin sudah jelaskan. Anda tentu sudah paham kenapa alasannya, yaitu supaya tidak menggelembung di bagian tengah, dan juga untuk memberikan ruang gerak yang lebih bebas dengan adanya sambungan tengah ini. Selain itu juga karena memang aslinya kan tengahnya pakai sambungan ya, jadi mirip-mirip ke aslinya lah. Ini untuk pengambilan gambarnya sebenarnya nggak bagus ya, coba admin perbaiki sebentar ya biar lebih jelas. Nah kalau yang ini kayaknya lebih jelas ya, cara bagaimana membuat sambungan tengah pada lingkar pesa. Nah di sini jahitannya juga double, cuman terkadang ada juga yang modelnya itu yang depan pakai satu jahitan, belakang dua, ada juga yang depan dua, belakang dua, ada juga yang bagian depan itu jahitannya double dua, tetapi yang belakang double tiga. Ya memang kadang memang tergantung untuk modelnya juga sih ya, misal untuk model skinny ataupun juga dengan model model kalau istilah sekarang boyfriend atau apa, itu kan beda, depan belakang tuh beda. Jadi sesuaikan saja lah untuk jahitannya itu dengan model aslinya. Nah sekarang udah selesai ya untuk semua proses menjahitnya. Sekarang kita coba cek, dan mungkin itu dulu yang bisa admin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara. Yang ingin mendownload videonya silahkan di-download, nggak usah izin, nggak apa-apa. Terima kasih.